Assalamualaikum semuanya, Bro and Sis Villa. Kali ini kita hadir lagi dalam segmen Sudut Pandang. Yeay! Kali ini kita mau bahas apa nih, Sa? Oke, kali ini kita akan bahas tentang ding 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 ding. Berharap kepada Allah. Kepada Allah. Asik. Gimana tuh berharap kepada Allah tuh? Menurut kamu apa sih itu? Harapan itu apa sih? Harapan itu sesuatu yang kita inginkan, sesuatu yang memberi kita semangat untuk apa ya, yang ingin kita peroleh deh. Pokoknya membuat apa ya, seperti impian harapan itu. Kalau kamu sendiri gimana? Apa tuh impian? Oke. Kalau menurut aku, harapan itu adalah sesuatu yang kita inginkan agar sesuatu itu terjadi kepada diri kita. Nah, gitu. itu maksudnya. Pernah nggak kamu berharap sama manusia? Pernah dong pastinya. Kecewa nggak? Dari kamu berharap sama manusia itu lebih banyak kecewanya atau lebih banyak bahagianya? Kalau ditanya lebih banyaknya itu tergantung ya. Pas aku dulu masih apa ya, mengalami kejadian itu. Labil ya? Kok labil? Oh iya, dulu Iya kan, labil. dulu labil. Sekarang stabil ya. Iya, jadi kalau dulu itu kan pasti ekspektasinya yang bahagia-bahagianya kan. Nah, kalau sekarang itu karena sudah merasakan apa ya namanya? Harapan yang tidak sesuai kepada makhluknya itu, pasti banyak yang kecewanya, ngerasa kecewanya gitu. Kira-kira nih, kenapa kamu kok bisa kecewa? Karena nggak sesuai sama harapan yang kita Ekspektasi inginkan. kamu. Ekspektasi kita terlalu tinggi, ternyata nggak bisa orang itu memenuhi, ya udah deh, jadi kecewa. Siapa sih orang itu kok nggak bisa memenuhi? Aduh, ya udah. Kalau kamu gimana? Kalau aku pernah, kayak ya namanya manusia ya pasti berharap ya. Tapi konteksnya bukan ke orang yang spesial atau gimana gitu ya. Enggak. Jadi maksudnya kayak, tapi bukan ke lawan jenis gitu ya maksud aku. Tapi berharap kepada entah itu apa namanya orang tua, entah itu kepada teman-teman ataupun bahkan kepada diri aku sendiri. Gitu. Seringkali aku tuh ngerasa kayak aku pernah kecewa sama bahkan diri aku sendiri. Kayak misalnya aku berharap bahwa aku tuh bisa melakukan sesuatu gitu ya. Aku merasa bahwa kalau sumpama aku meraih A gitu, pasti aku akan bahagia, pasti aku akan senang gitu. Tetapi ketika aku kemudian mendapatkan sesuatu itu gitu, ternyata ketika sesuatu itu nggak berjalan sesuai dengan ekspektasiku atau harapanku, itu aku justru kecewa kepada diriku sendiri. Akhirnya aku ngerasa, oh bahkan berharap sama diri sendiri itu juga menyakitkan gitu kan. Bahwa berharap sama diri sendiri itu juga mengecewakan. Karena kan yang namanya manusia kan kita pasti punya kekurangan, kita punya kesalahan, dan kita juga nggak bisa sempurna. Kita bisa berencana, tapi pada akhirnya yang membuat sesuatu itu terjadi ya atas kehendak Allah gitu. Disitu letak kesalahannya sih menurutku, karena kita menggantungkan harapan kita itu kepada makhluk, dimana makhluk itu juga bahkan dia nggak bisa mengatur dirinya sendiri, bahkan dia juga nggak bisa tahu apa yang akan terjadi ke depannya itu seperti apa. Iya sih, memang kadang itu kita seringnya suka menyalahkan orang lain gak sih, karena gak sesuai sama ekspektasi yang kita inginkan. Padahal yang biasanya Betul. kita targetin paling tinggi nih, harapan tertinggi ya kepada diri kita sendiri, ya gak sih, standar tertinggi itu. Nah, tapi di Pada akhirnya sini kita kan juga kecewa. iya, dan pada akhirnya kita kecewa. Cuma gak bisa berharap kepada diri kita sendiri itu bukan berarti kita itu gak punya rencana, impian, atau sesuatu yang pengen kita Betul sih, capai. betul. Bukan berarti kita pesimis gitu ya. Iya, kita pesimis, ya udahlah, aku nggak bakalan punya apa targetan di hidupku, ntar juga aku bakalan gagal, nggak bakalan sampai ke titik itu, kayak gitu. Nggak juga kayak gitu, kan kita juga diberikan pilihan ya untuk hidup kita di dunia ini, agar kita apa namanya, terus berusaha semaksimal yang kita bisa. Tapi ya balik lagi nanti hasilnya ya udah kita serahin aja ke Allah. Kalau kamu nih, pernah nggak sih ngerasa kecewa gitu atau sesuatu yang
kamu pengen diwujudin, terus sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi Allah berkehendak lain. Nah, kamu pernah nggak di titik itu? Aduh, pernah nggak ya? Kalau diinget-inget sepertinya pernah ya, cuma kejadiannya apa kayaknya aku lupa-lupa inget gitu ya. Tapi pasti pernah lah ya, masa nggak pernah sih? Bohong banget sih kalau nggak pernah. Pasti pernah dong kecewa. Jadi kayak udah berusaha banget, udah ikhtiar banget gitu kan. Tapi ternyata gagal misalnya. Oh, waktu seleksi gitu ya, aku ingin masuk di sebuah lembaga gitu ya, tapi aku udah berusaha tapi ternyata nggak diterima gitu kan, padahal aku udah yakin banget nih pasti setidaknya lolos lah tahap selanjutnya, tapi ternyata aku nggak lolos. Marah dong pasti awal-awalnya, karena kan aku merasa bahwa yakin banget nih berada di situ, ikut tes itu, yakin kalau segala sesuatunya itu sesuai dengan rencana. Tentu yang namanya manusia pasti kecewa, pasti marah awalnya ya kan, ngerasa kok bisa sih gagal, terus setelah ini mau apa lagi, kayak nggak tahu apa yang harus dilakukan gitu kan. Tapi dari situ aku belajar bahwa sebenarnya Allah itu mudah gitu kan mengabulkan doa hamba-hambanya. Bahkan Allah itu pengasih, maha penyayang gitu kan. Kalau misalkan belum dikasih, bukan berarti Allah tidak bisa memberikan itu kan. Tetapi kalau belum dikasih, artinya pasti ada sesuatu yang lebih besar dari apa yang aku inginkan itu. Jadi rencana Allah itu pasti lebih baik gitu kan kepadaku. Jadi mikirnya, oh mungkin kalau aku dibuat gagal gitu ya dalam tanda kutip, ya pasti Allah bakalan tanggung jawab sama kehidupanku. Terus nih, kalau kamu pernah nggak kamu kayak gitu? Udah berjuang banget, kurang tapi lebih sama kayak kamu. nggak di situ. Iya, sama ya. Kamu jangan-jangan kita masuk lembaga yang sama ya? bukan, tapi maksudnya bukan yang pas di posisi itu. Sebelumnya Aduh, gimana tuh? masuk sekolah lah, karena kan aku ya tipe orang yang lumayan ambisius. Ya. Gimana kalau sekarang itu, nak? Kalau sekarang udah menurun. Dulu masih pengen nargetin, oh habis dari sini aku ke sini. Nah, ketika aku nggak sampai ke tujuan yang aku inginkan, itu ya udah aku nangis, terus aku sampai ngerasa aku udah nggak mau ngelewatin sekolahnya itu pun aku nggak mau. Maksudnya diajak ke sana cuma jalan-jalan doang nggak mau. Karena sampai ngerasa itu trauma gitu ya? Iya, trauma. Nggak mau. Lagian dia juga nolak aku kok, kayak gitu sekolahnya ya. Aduh, sakit banget ya ditolak ya. Ya udah, jadinya kan ada perasaan kecewa, nangis, sedih, pokoknya emosional banget kan pada waktu itu. Nah, seiring berjalannya waktu, asik, setelah belajar dari banyak orang, ngaji dengan para ya asati semuanya, ya ternyata memang kita itu kan diberi pilihan ya untuk menjalani hidup di dunia ini. Nah, ketika kita sudah berusaha semaksimal mungkin tapi ternyata hasilnya itu nggak sesuai sama ekspektasi kita, ya kita juga diberikan pilihan lagi nih, mau kita meluapkan semua emosinya dengan habis itu kita bangkit lagi, atau kita meluapkan emosinya habis itu nanti kita udah misalkan maaf ya, nauzubillah min zalik, sampai bunuh diri atau stres atau sampai hilang ingatan, pokoknya yang berdampak buruk deh sama diri kita. Hilang ingatan. Iya nggak sih? Nah, jadi ya Jadi udah. saking kecewanya dia sampai amnesia, dia siapa? Bisa loh, terus Ini di mana? Gitu ya? dia minum minuman yang ini apa namanya? Apa sih itu, berkarbonasi? Aduh, berkarbonasi. Bukan ya? Soda dong. Iya, salah. Yang memabukkan. Iya, yang memabukkan. Aduh. Nah, itu kan bisa aja yang bikin ngefly gitu hilang ya. ingatan kan. Sampai dia udah sampai di awan ternyata. Setelah kamu mengalami semua ujian-ujian yang pernah datang di kehidupan kamu, gimana caranya biar kamu itu bisa mengalihkan semua harapan kamu itu yang tadinya kan kamu sudah cerita ya pernah berharap kepada selain Allah. Nah, gimana caranya kamu bisa mengganti harapan kamu itu menjadi ya udah Allah dulu gitu, bukan makhluknya. Caranya? Ya tipsnya dong. Caranya ya diganti tipsnya aja.
diganti aja kayak tombol gitu kan, tetot, ganti Cuma kan deh. kadang nggak bisa sesimpel itu kita bisa nerima Iya, ya. jadi kalau aku pertama kayak kita berusaha untuk menyamakan frekuensi sih, itu yang penting. Menyamakan frekuensi sama Allah. Artinya kalau kita berusaha untuk mendekat sama Allah, Allah pasti ngasih jalan kok ke kita. Nah, ketika kita merasa dekat sama Allah, otomatis apa-apa itu Allah dulu gitu kan. Kalau kita mau berharap, ingin melakukan sesuatu, pokoknya segala hal yang akan kita lakukan, akan kita pikirkan, itu semuanya pertamanya kalian keinget terus gitu apa yang harus kita lakukan, itu harusnya berharap sama Allah dulu. Kita kan manusia ya, otomatis kadar keimanan kita kan naik turun, tapi kalau bisa selalu inget sama tempat harapan itu sendiri, harusnya kemana kita. Aduh, gimana sih, belepotan banget. Kalau menurut kamu gimana nih, Masya kesimpulannya? Allah. Iya benar banget, emang kita tuh harus dari diri sendiri juga kan, mau berubah atau mau merubah harapan kita dari yang ke makhluk menjadi ke Allah kan. Nah, mungkin kalau untuk aku sendiri ada tipsnya yang udah banget nih bisa kita lakukan. Kita bisa belajar, Aduh, ya gimana nggak tuh? sih? Kan sekarang zaman sosial media ya, kita bisa belajar apa namanya, mendapatkan sudut pandang dari berbagai macam orang, berbagai macam guru yang menurut kita patuh untuk ditiru atau untuk diteladani gitu. Bisa lewat YouTube ataupun bisa ngaji di mana aja. Pokoknya intinya sih ngaji ya, memperbanyak ilmu sih kayak gitu, karena kan emang kalau aku diri sendiri masih kurang ilmunya, jadinya yang menggali sumber informasi dari siapapun yang menurut kita itu ya sesuai dengan pedoman hidup kita. Asik. Oke ya, kita akhiri dulu aja ya, karena semakin kesini ke otakku semakin kosong ya. Gak bisa berpendapat ya. Aduh, ya udah, kita akhiri dulu ya teman-teman. Mohon maaf apabila apa yang kita ucapkan ini mengandung banyak salah kata ya kan, atau membuat frustasi, malahan nggak juga lah ya, nggak sampai Karena segitunya kita ya. tidak sempurna. Memang nggak ada yang sempurna, karena kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, Allahu daripada kita Akbar. ngantor semakin nggak jelas, sekian dulu. Terima kasih. Jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Bye.